Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi atau bab baru, yaitu matriks. Khususnya untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks dan operasi penjumlahan maupun pengurangan dari matriks itu sendiri. Apa sih matriks ya? Mari kita bahas. Matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom yang biasanya membentuk persegi atau persegi panjang. Ya, langsung saja bentuknya seperti ini. Ya, ini dia susunan dari susunan suatu bilangan ya. Dan yang disebut sebagai baris itu adalah ini, berarti ini termasuk barisan pertama, ini barisan kedua, dan ini barisan ketiga. Dan yang ke bawah itu kan disebut sebagai kolom ya. Berarti matriks itu dia terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk simbol A11 itu artinya dia berada di baris pertama dan kolom pertama. Untuk A12 berarti dia berada di baris pertama dan kolom kedua. 13 berarti dia ada di baris pertama di kolom ketiga, seperti itu. Untuk 21 berarti dia baris kedua kolom pertama atau kolom ke-1. Berarti untuk indeksnya yang pertama mengartikan sebagai baris dan indeks yang kedua mengartikan sebagai kolom, seperti itu ya. Nah, untuk contohnya ini diketahui matriks A bilangannya adalah 5, 2, 2, 3, -1, dan 1. Nah, elemen atau anggota matriks A itu ada 6. Ya, namanya elemen matriks itu berarti anggota matriks di sini ada 6. 5, 2, 2, 3, -1, 1 itu disebut sebagai anggota. Matriks A itu matriks yang berordo atau beranggotanya 2 kali 3. 2 kali 3 ini maksudnya dia ada 2 baris dan 3 kolom, seperti itu ya. Lanjut, untuk jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolomnya itu dibedakan dari beberapa macam ya. Yang pertama yaitu matriks baris. Namanya saja baris berarti dia hanya terdiri oleh satu baris. Ya, ordo matriksnya di sini yaitu 1 kali n. Berarti untuk kolomnya boleh lebih dari 1 ya, tetapi untuk barisnya dia hanya ada 1 baris. Contohnya ini. Ya, dia termasuk matriks 2, 3, 10. Dia kan matriksnya dengan barisnya hanya 1 baris kan ya, dan dia ada kolomnya 3. Berarti kalau dibuat atau diartikan berarti ini matriksnya ordo 1 dikali 3, seperti itu. Selanjutnya matriks kolom. Matriks kolom namanya matriks kolom berarti dia hanya terdiri oleh 1 kolom, kebalikan dari baris. Untuk barisnya dia boleh bilangan berapapun ya, boleh lebih dari 1, tetapi untuk kolomnya dia 1, karena yang namanya matriks kolom berarti kolomnya hanya ada 1. Contohnya seperti ini. Nah, dia kan ada 3 baris ya, berarti matriks ini berordo 3 dikali 1. 3 menandakan barisnya, 1 menandakan kolom. Ya, selanjutnya matriks persegi panjang. Ya, namanya persegi panjang berarti bentuknya seperti persegi panjang ya. Nah, kalau didefinisikan matriks persegi panjang itu yang banyak barisnya itu tidak sama dengan banyak kolomnya. Kalau dia baris sama kolomnya sama, nanti dinamakan matriks persegi. Nanti akan kita bahas. Untuk ordo matriksnya M kali N. Contoh, seperti ini kan dia terbentuknya seperti persegi panjang ya. Untuk matriksnya dia ordonya yaitu 3 dikali 2, 3 baris 2 kolom, seperti itu. Untuk matriks persegi, matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Untuk ordo matriksnya N kali N karena dia kembar ya, namanya persegi berarti baris dan kolomnya sama jumlahnya. Kalau ini tuh namanya diagonal utama ya, ada yang namanya diagonal samping. Kalau matriksnya ini adalah matriks ordo 2 kali 2. Kalau
dari atas sini ke bawah yang namanya diagonal utama, kalau sebaliknya yang dari kanan ke bawah kiri itu namanya diagonal samping. Nanti ada hubungannya setelah ini. Lanjut, jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Lah, elemen-elemen di sini kan berarti berdasarkan pola anggotanya, ya kan? Lah, ada yang namanya matriks 0. Matriks 0 namanya 0 berarti dia elemennya semua bernilai 0. Ya, contohnya seperti ini. Bisa matriks dengan ordo berapapun, pokok anggotanya itu dia 0 semua. Selanjutnya untuk matriks diagonal. Matriks diagonal kan tahu ya, berarti bentuknya dia bentuk persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Tadi kan yang diagonal utama yang bentuknya menyilang dari atas pojok kiri ke bawah pojok kanan ya. Nah, diagonal utamanya itu dia semuanya bernilai 0. Contohnya ini. Nah, dia kan hanya diagonal utamanya aja yang dia tidak 0, tapi boleh ada 0-nya. Tapi untuk diagonal yang untuk elemen yang lain, nah selain diagonal utama, dia itu adalah 0 semua. Berarti kan untuk E ini kan dia ada 0-nya, itu tidak masalah ya. Berarti kan tadi pengertian tidak semuanya bernilai 0. Berarti ada yang penting tidak 0 semua. Kalau 0 semua kan berarti namanya matriks 0 ya. Selanjutnya yaitu matriks identitas. Suatu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen yang lain sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Biasanya dia simbolnya I ya. I besar ini berarti identitas. Nah, identitas itu pasti dia diagonal utamanya sama dengan 1. Terus yang lainnya selain diagonal utama, anggotanya adalah 0. Ada lagi yang namanya matriks segitiga. Namanya segitiga berarti dia bentuknya ada segitiganya. Ya, ada matriks segitiganya yang di atas atau di bawah diagonal utama ya. Untuk matriksnya yang L ya, yang L di sini dia disebut sebagai matriks segitiga bawah karena dia bentuknya segitiganya ada di bawah ya, yang ada bilangannya. Selain yang di bawah yaitu segitiga yang di bawah itu berarti selainnya yang atas itu 0 semua. Kebalikan juga dengan matriks segitiga atas, berarti yang atas yang bentuknya segitiga. Pokok dia elemen matriksnya di atas atau di bawah diagonal utama itu dia angkanya 0 ya. Lanjut, transpose matriks, yaitu caranya nanti menyelesaikan dengan mengubah kolom matriks menjadi baris ya, dari kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Untuk simbolnya yaitu T ya, T-nya di atas ya, berarti ini matriks A. Matriks A ditranspos atau yang kita bacanya transpos matriks A. Matriksnya kan ordonya umpamanya M kali N ya. Kalau ditranspos dia berubah ordonya jadi N kali M, berarti berkebalikan. Langsung contoh soalnya. Ini matriks A ya, diperhatikan 3, 5, 7, 2, 6, 9. Tetapi setelah ditranspos nanti, ini yang dari awalnya dia baris ya ada 2, kolomnya jadi 3. Kalau diubah menjadi transpos seperti ini, berarti yang dari baris atas ya, baris pertama kan 3, 5, 7 itu berubah menjadi kolom di sini 3, 5, 7. Selanjutnya yang baris kedua 2, min 6 sama 9 berubah menjadi kolom yang kedua 2, min 6 dan 9. Untuk matriksnya kan dia berubah ya, ordonya menjadi 3 kali 2 seperti itu. Lanjut kesamaan matriks. Sama kan berarti apabila matriks A dan B itu sama ya, jika dan hanya jika ordo matriks A itu sama dengan ordonya matriks B.
Berarti ordo 2 kali 3 itu harus sama dengan 2 kali 3. Yang kedua, setiap elemen pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Berarti antara elemen-elemennya, anggotanya, seletaknya ya, seletak atau letaknya dari matriks A dan B itu sama atau senilai. Lambangnya kalau sama berarti ya sama dengan ya. A sama dengan B artinya matriks A sama dengan matriks B. Contohnya ini. Di sini kan matriks A-nya 209 minus 1 35. Yang B-nya walaupun ini bentuknya berbeda, tapi kalau dioperasikan ya 4 bagi 2 kan 2. 0, 3 kuadrat 9. Minus 1, 9 bagi 3 3, akar 25 5. Sesuai ya, senilai. Berarti itu namanya matriks A sama dengan matriks B. Nah, dikatakan ini sama apabila semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama. Nah, lanjut kita ke operasi matriks. Untuk penjumlahan matriks seperti ini ya, bisa dijumlahkan dengan ordo matriks yang sama dan elemen matriks yang seletak. Jadi kalau baris 1 kolom 1 harus dengan matriks 1 kolom 1 ya. Ini jika diketahui A-nya ini, B-nya ini, kita suruh menjumlahkan biasa ya, dijumlahkan seperti biasa. 2 tambah 3, 0 tambah 7, 9 tambah 9, minus 1 tambah minus 1, 3 tambah 2, dan 5 tambah 3. Hasilnya nanti juga seperti ini ya. Untuk pengurangan juga sama, bisa dikurangkan dengan ordo matriks yang sama dan elemen matriks yang seletak. Jadi ini sepaham dengan penjumlahan matriks. Contohnya juga sama, cuman bedanya ada pada tanda ya. Saya kira ini masih mudah ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya untuk perkalian skalar ya, perkalian skalar dengan matriks. Skalar ini mengalihkan sebuah bilangan dengan matriks yang diberikan seperti itu, dilambangkan dengan K. K itu dia sebagai apa ya, sebagai pengalinya. Untuk contohnya ini, jika diketahui matriks A-nya 209 minus 1 35. Kalau 2 kali A ya berarti K kali A. Langsung saja dikalikan. 2A berarti artinya 2 dikali matriksnya. Nah, hasilnya adalah 2 kali 2 4, 2 kali 0 0, 2 kali 9 18, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Seperti ini. Mudah ya. Untuk yang ini, untuk matriks A dan B yang berordo sama dan K anggota bilangan real berlaku. Berarti kalau ada K ya, K suatu bilangan, namanya 2 tambah 3. 2 tambah 3 dengan matriks A. Itu sama artinya dengan kita mengalihkan matriks tersebut dengan bilangan tadi. Berarti bisa dikalikan ya caranya ya. Ini juga begitu seperti biasanya, seperti bilangan aslinya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.